Oke, teman-teman ketemu kembali pada kesempatan kita kali ini. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana teman-teman bisa menghasilkan revenue, bisa menghasilkan pendapatan melalui internet. Oke, kita simak sama-sama beberapa cara agar kita bisa menghasilkan pendapatan lewat internet. Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kita kali ini, pada prinsipnya bukan masalah mencari duitnya, bukan mencari revenue-nya, tetapi salah satu yang pokok yang ingin kita bahas yaitu teman-teman ketika nanti praktek mencari revenue lewat internet, tapi perlu teman-teman memperhatikan beberapa hal dari aplikasi atau layanan yang akan Anda pakai. Teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain apa sih jenis dan produk atau layanan dari aplikasi atau website tersebut. Itu nanti silakan teman-teman perhatikan, apakah produknya berupa produk digital, berupa produk layanan, atau berupa produk barang, atau bahkan campuran, ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah klasifikasinya. Jadi bagaimana klasifikasi dari produk atau layanan tersebut. Kita bisa melihat klasifikasinya dari sisi, misalnya dari sisi pelaku bisnisnya atau adalah partisipannya. Bagaimana proses penjualan atau transaksi yang dilakukan dari suatu aplikasi atau website tersebut, apakah dia kerjasama dengan pelaku bisnis atau melakukan transaksi dengan consumer atau bahkan dengan pemerintah. Jadi teman-teman perlu memperhatikan klasifikasinya, dia termasuk B2B, B2C, dan seterusnya. Oke, nah berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai revenue modelnya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan revenue seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Apakah dia dengan cara, misalnya dengan cara reliable, dengan cara white label, atau dengan cara misalnya grosiran, caranya adalah wholesale, ya, atau dengan cara misalnya subscribe ya, dengan cara berlangganan dan seterusnya, ya. Nah, perlu diperhatikan juga dari suatu aplikasi atau layanan yang teman-teman gunakan, kira-kira keunikannya seperti apa. Jadi uniqueness-nya, ya, teman-teman bisa perhatikan, bisa cermati bagaimana keunikannya. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman cermati itu nanti saya sampaikan juga lebih detailnya itu di classroom, ya. Nah, oke. Baiklah, selanjutnya kita akan coba melihat kira-kira model-model seperti apa penghasilan-penghasilan model bisnis seperti apa yang bisa kita pakai, teman-teman gunakan. Nah, kita akan coba lihat bareng-bareng. Tentunya beberapa contoh berikut ini adalah hanya sebagian contoh saja. Teman-teman bisa mencari lebih lanjut untuk contoh lebih detailnya atau mencari contoh yang lebih bagus, ya, lebih unik. Tetapi beberapa contoh kali ini saya memberikan contoh yang kira-kira bisa dilakukan oleh mahasiswa, oleh mungkin karyawan yang ingin mencari penghasilan tambahan, atau mungkin ibu-ibu dan seterusnya, yang memungkinkan bisa dilakukan dari rumah atau dari mana saja, bahkan misalnya oleh seorang yang sudah punya pekerjaan. Nah, tentunya masih banyak model-model yang lain. Nanti teman-teman perlu mencari referensi dengan teman-teman yang lain atau mencari referensi sendiri. Oke, kita lihat bareng-bareng beberapa jenis dari
layanan atau aplikasi yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan revenue. Apa saja teman-teman? Oke, yang pertama teman-teman bisa, cara yang paling umum dan sudah populer, bahkan setiap orang saat ini bisa hanya bermodalkan handphone bisa menjual fotonya. Nah, menjual foto ini nanti fotonya bisa dipakai misalnya untuk wallpaper, bisa dipakai untuk perusahaan yang ingin membuat iklan, atau perusahaan yang ingin mencetak kalender ya, mengambil foto, atau mungkin kita bisa melihat juga beberapa ilustrasi yang ada di handphone kita, di laptop kita, itu tentunya foto-fotonya itu juga bisa membeli di internet. Nah, kita bisa menjual. Nah, ada beberapa layanan yang bisa teman-teman pakai, selain nanti teman-teman bisa mencari sendiri ya, antara lain ini seperti Shutterstock ya, atau Photo Shelter, Getty Image, dan lain-lain. Kita mungkin tidak asing lagi, beberapa layanan ini teman-teman sudah sering melihat, atau silakan langsung saja teman-teman bisa cek situsnya, kemudian amati, daftar, kemudian lakukan prosesnya, kemudian nanti teman-teman laporkan kegiatan. Nah, ini adalah nomor 1. Teman-teman bisa lakukan penjualan foto ya melalui internet agar bisa menghasilkan revenue. Tetapi yang tentunya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses bisnisnya. Kita pada prinsipnya bukan hanya soal mencari duitnya saja, tapi teman-teman adalah mempelajari strateginya, mempelajari proses bisnisnya, mempelajari sistemnya, dan seterusnya. Oke, nah yang kedua teman-teman, untuk menghasilkan revenue, kita bisa mengikuti affiliate marketing. Jadi kalau orangnya namanya afiliator. Di affiliate marketing ini, rekan-rekan bisa menjadi mitra, menjadi afiliator untuk menghasilkan revenue pada suatu aplikasi atau layanan. Jadi teman-teman tidak perlu membangun bisnis sendiri, tinggal bekerja sama, tinggal mendaftar, tinggal menggunakan, nanti bisa menghasilkan penghasilan. Nah, affiliate marketing ini secara umum atau pada umumnya nanti teman-teman akan mendapatkan kode khusus atau website referral khusus yang bisa dipakai untuk mempromosikan. Nah, ketika kode khusus atau website referral itu teman-teman promosikan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan itu ya, misalnya ada yang order, ada yang beli, atau ada yang mendaftar dengan referensi Anda akan mendapatkan komisi atau mendapatkan penghasilan tambahan ya. Oke, nah kita lihat beberapa contoh dari affiliate marketing ini ya. Misalnya ini ada beberapa rekomendasi layanan yang bisa membayar Anda dengan cara mereferensikan user ya. Atau Anda bisa pasang iklannya. Contohnya ada Culing, sini bacanya dia ya. Nanti dibuka ya teman-teman, silakan. Kemudian ada juga Google AdSense, kemudian ada Commission Junction. Nah, saya udah pernah nyoba cukup lama dan benar-benar dibayar ya. Ini tahun 2000-an, udah cukup lama. Sudah pernah daftar Google AdSense ya, daftar awal-awalnya tidak diterima, daftar lagi, terus dicoba terus, akhirnya diterima dan bisa menghasilkan dolar yang dikirim dari Amerika ya. Nah, teman-teman saat ini salah satu caranya yaitu teman-teman membuat website atau membuat aplikasi, kemudian didaftarkan sebagai afiliatornya di Google AdSense. Trafficnya semakin tinggi, aplikasi Anda semakin banyak yang install, semakin banyak yang pakai, potensi pendapatannya akan semakin besar ya. Oke. Saya mungkin tidak menyampaikan secara detail, hanya menyampaikan overview-nya. Kalau Anda tertarik, Anda pelajari lebih lanjut jadi di video-video saya yang lain, atau teman-teman bisa konsultasi dengan saya, atau ada pada kesempatan lain kita bisa bahas khusus, misalnya teman-teman bisa kita bahas misalnya Google AdSense ya, bagaimana
cara mendaftarkannya, prakteknya, bagaimana mengoptimalkan penghasilannya, dan seterusnya ya. Oke, kita masih overview di nomor 2, yaitu affiliate marketing. Oke, nah teman-teman, nomor 3. Nomor 3 ini kita pilihkan yang memungkinkan juga teman-teman bisa lakukan dari rumah, dari mana saja, yaitu survei online. Ya. Bagaimana rekan-rekan bisa menghasilkan penghasilan dengan cara melakukan survei? Oke, teman-teman, kita sama-sama pahami bahwa ketika ada dosen, peneliti, researcher ingin mengadakan penelitian untuk melakukan survei misalnya, kadang-kadang mencari objek penelitiannya atau mencari orang yang mau mengisi surveinya, form surveinya, itu kadang-kadang tidak gampang. Nah, ini diambil peluang oleh penyedia-penyedia survei di internet dengan cara supaya usernya mau melakukan survei dengan cara membayar ketika teman-teman mau mengisi survei. Ya. Jadi pola bisnis ini ada kategorinya, mungkin kita lihat ke belakang sini, adalah termasuk B2B dan juga bisa B2C. Nah, teman-teman bisa melakukan survei di internet kemudian dibayar, atau teman-teman mau membangun layanan seperti ini, ya misalnya membuat survei bagaimana pemahaman masyarakat tentang pertanahan, atau bagaimana masyarakat memahami tentang COVID misalnya, itu dilakukan survei secara online. Nah, untuk user bisa semangat melakukan survei, bisa bekerja sama dengan penyedia-penyedia survei. Nah, ada apa saja beberapa layanannya. Di samping teman-teman nanti bisa cari layanan yang lainnya. Ini contohnya seperti Survey Club, Product Report Card, ya, Moblog, Ysense, dan lain-lain. Silakan Anda coba, lihat, buka, amati mana yang mau Anda coba pakai. Di samping selain ini tentunya masih banyak yang lain. Ya, oke. Ini nomor 3 itu adalah survei ya online. Oke, teman-teman, yang berikutnya teman-teman bisa coba mencari revenue, dan ini salah satu cara yang umurnya sudah cukup lama ya, dari tahun 90-an itu sudah kita bisa membuat blog ya. Nah, saat ini memang orang sebagian itu bergeser menggunakan sosial media untuk mencari penghasilan. Dengan cara apa? Kalau lewat sosial media mungkin lain kali kita bahas lebih lanjut ya. Dengan cara menjadi influencer, atau ada yang bahkan menjual follower gitu. Atau ada yang memberikan layanan endorse ya, atau ada juga membuat review produk lewat sosial media. Tapi sebelumnya dulu kita mengenal yang cukup lama, itu Anda bisa membuat website atau blog. Dan sebenarnya sosial media, apapun teknologi sekarang lewat mobil aplikasi, teknologi utamanya adalah lewat website. Dan website ini dalam tanda petik tidak akan ada matinya, meskipun nanti inovasi akan berkembang terus, web akan tetap digunakan. Dan orang-orang yang mencari lewat website ya teman-teman, untuk mencari mungkin artikel, mencari barang pembelian, itu bisa menggunakan website ya, karena itu akan sulit dilakukan misalnya lewat sosmed, mencari kalimat kan. Nah, kalau di website selain memudahkan pencarian, di website itu informasinya juga bisa lebih lengkap. Anda bisa membuat tulisan yang lengkap, dari mulai artikel, gambar, teks, video, bahkan suara, semuanya bisa dilakukan lewat website, hyperlink ya, dan seterusnya. Jadi web itu adalah salah satu media yang cukup lengkap, sampai kepada multimedia ada semua, ada di website ya. Dan selain melihat informasi yang lengkap website itu, blog itu, teman-teman bisa melakukan transaksi, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya toko online lewat sosmed, itu ngisi ordernya kan tidak bisa selengkap dengan melalui website. Jadi website itu sifatnya bisa informatif, bisa juga transaksional. Nah, kita kembali ke sini untuk menghasilkan pendapatan. Salah satunya teman-teman bisa coba membuat website yang punya topik-topik tertentu ya. Atau misalnya ada hobi tertentu atau ingin menulis apa saja topik-topik tertentu, bisa lakukan membuat website, mungkin mengenai kuliner, mengenai pariwisata, mengenai keilmuan ya, pertanahan, atau mungkin mengenai misalnya pemerintahan, atau misalnya bidang digital planner seperti saya mengisi
konten-konten berkaitan dengan technopreneur atau digital planner dan lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa mulai dengan mendaftar dulu, kemudian isi websitenya sebanyak mungkin, sebaik mungkin, baru kemudian teman-teman daftarkan ke layanan penyedia yang bisa menghasilkan revenue seperti Google AdSense, atau Anda mengadakan endorse, menyediakan endorse ya, menyediakan layanan iklan, atau bisa juga menyediakan review produk dan seterusnya. Ya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menghasilkan revenue melalui blog atau website. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya, beberapa layanan penyedia blog, itu contohnya seperti Blogger, ini umurnya sudah cukup lama, kemudian ada WordPress ya, kemudian juga ada Medium ya, atau ada beberapa layanan blog yang ada di Indonesia. Nanti teman-teman bisa coba di sana. Oke, nah berikutnya teman-teman, ini yang tidak kalah menariknya, teman-teman kalau mungkin kurang suka nulis di blog, atau mungkin tidak ingin jualan foto, atau mungkin teman-teman tidak menjadi affiliate, tapi teman-teman punya keahlian tertentu ya, misalnya keahliannya translate atau ngajar, keahlian yang lain, punya keahlian tertentu ya, membuat apa, kerajinan, membuat misalnya mungkin aplikasi, membuat desain, membuat logo, membuat website, atau teman-teman punya keahlian misalnya membuat sesuatu, servis, layanan, atau konsultan dan lain-lain, teman-teman bisa coba melakukan yang namanya freelancing ya. Jadi, nah kalau Anda sebagai freelancer, jadi teman-teman memiliki pekerjaan sebagai freelance, bukan pekerjaan tetap, dan dibayar oleh perusahaan atau individu atau organisasi yang ingin menyediakan job atau project. Nah, kategorinya ini macam-macam ya. Kategorinya tentu macam-macam. Nah, nanti teman-teman bisa buka atau bisa lihat kira-kira apa yang cocok dengan hobi Anda, keahlian Anda, atau kompetensi Anda. Nah, nanti Anda bisa coba, mungkin ada beberapa layanan seperti freelancer, Upwork, ya, Fiverr, dan lain-lain. Silakan Anda coba buka sekarang ya. Kemudian lihat kategorinya yang cocok untuk Anda. Kemudian Anda bisa coba untuk daftar, kemudian coba apply, dan lakukan seterusnya sampai bisa menghasilkan pendapatan, penghasilan revenue. Tapi yang lebih penting lagi adalah ilmunya. Oke, nah teman-teman, yang berikutnya ini sudah tidak kita asing lagi karena sering kita dengar ya. Ada anak-anak yang ditanya, cita-citanya apa? Ingin jadi YouTuber katanya ya kan. Nah, YouTuber ini sudah tidak asing lagi, teman-teman yang suka membuat video, editing video, atau membuat konten-konten video. Jadi teman-teman sebagai konten kreator bisa menghasilkan penghasilan lewat YouTube. Bisa dengan cara di-endorse, kemudian Anda bisa menghasilkan komisi ketika YouTube Anda subscribe-nya banyak, atau ketika YouTube Anda pengunjungnya banyak, trafficnya banyak, dan iklannya banyak diklik oleh user, kemudian menguntungkan berbagai pihak, baik menguntungkan YouTube-nya, menguntungkan Anda sebagai content creator, atau menguntungkan orang yang pasang iklan di YouTube. Jadi YouTube sebagian besar penghasilannya, pendapatannya teman-teman itu dari iklan ya. Dan itu penghasilannya luar biasa. Dan dibagi kepada konten-konten kreator. Nah, ini termasuk kategorinya affiliate marketing juga ya, tetapi khususnya untuk konten kreator yang bentuknya berupa video. Jadi teman-teman yang mungkin suka selfie, suka rekam-rekam daripada dianggurin, coba bikin konten-konten yang menarik, yang spesifik, atau yang khusus ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrolin lagi kira-kira gimana sih strateginya supaya konten-konten itu kita itu bisa menarik orang, lebih banyak orang. Tentunya saya juga sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan nanti akan saya coba, karena selama ini saya mainnya di blog, tidak atau jarang main di YouTube, tapi kali ini mau saya coba ya, dan mungkin 2022 kita coba konsistenkan, kita coba rutini membuat konten-konten yang mungkin insya Allah bermanfaat ya. Oke, nah tentunya teman-teman tadi daftarnya di mana ya? Daftarnya dibikin channel di YouTube ya. Oke, yang lain teman-teman,
ini teman-teman bisa, kalau hobinya suka mengajar, punya keahlian tertentu, bisa menjadi tutor, ya, bisa ngajari orang online ya. Jadi kalau zaman dulu kursus mau daftar UMPTN, SBMPTN, ujian masuk perguruan tinggi, itu ada kursusnya. Ya. Tapi saat ini kursusnya adalah lewat online. Atau juga ada keahlian-keahlian tertentu yang dikursuskan. Mungkin kalau saya misalnya mengadakan tutor bagaimana cara menghasilkan penghasilan lewat internet, atau bagaimana cara menjadi YouTuber, atau bagaimana supaya website Anda muncul di ranking pertama di Google, atau Anda yang hobi memasak misalnya mengajari orang untuk kuliner, atau ada yang hobinya misalnya punya kompetensi tertentu public speaking, atau punya kompetensi tertentu misalnya tentang konsultan di bidang pertanahan, konsultan di bidang pertanian, konsultan di bidang pemerintahan, e-government, dan seterusnya. Banyak sekali topik-topik ataupun keahlian yang bisa teman-teman ajarkan ke orang lain, dan itu bisa menghasilkan revenue. Ya, bisa coba juga ya. Baik teman-teman membangun aplikasi sendiri atau menggunakan layanan atau aplikasi, mobile application atau web application yang sudah ada di internet. Ya, contohnya misalnya kalau di luar negeri ada Tutorme, di Indonesia ada beberapa layanan yang bisa Anda pakai. Nanti bisa searching layanan untuk menyediakan kursus online. Nah, oke, itu aja teman-teman. Beberapa cara untuk menghasilkan revenue lewat internet, tapi kuncinya ya teman-teman, bukan hanya mencari penghasilannya, bukan hanya mencari masalah duitnya, tapi perhatikan ilmunya, proses bisnisnya, pembayarannya, cara kerjanya, strateginya, dan seterusnya. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut pada informasi mungkin lewat Classroom atau lewat grup ya. Oke, itu teman-teman beberapa layanan. Yang lainnya boleh cari sendiri, boleh cari yang lebih menarik, atau teman-teman bisa coba cari mungkin yang lebih unik. Oke, itu aja dari saya. Nah, teman-teman jangan lupa yang penting adalah selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk segera memilih layanan atau aplikasi yang ingin Anda gunakan. Kemudian jangan lupa juga Anda daftar. Kemudian pelajari sistemnya. Kemudian nanti teman-teman kalau bisa menghasilkan penghasilan atau revenue. Selain Anda membuat laporan dari sisi teori-teori yang sudah pernah kita diskusikan. Jadi teman-teman selain memahami teorinya, juga praktek langsung di tempat yang sudah ada. Dan ini bisa Anda lakukan secara online walaupun hanya sebagai sambilan ya, atau bahkan mungkin nanti jadi pekerjaan utama Anda ya. Oke, banyak orang-orang yang awalnya ini sambilan terus jadi pekerjaan utama ya, karena penghasilannya kadang-kadang bisa menghasilkan lebih besar daripada misalnya Anda sebagai karyawan. Tapi itu suatu pilihan ya. Apakah Anda menjadi seorang content creator, sebagai entrepreneur, atau Anda sebagai karyawan, public figure, dan seterusnya, itu adalah pilihan. Nah, jangan lupa ya, selanjutnya teman-teman daftar, pelajari, nanti dilaporkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti ada yang bisa menghasilkan pendapatan, jangan lupa kabari saya kalau perlu traktir saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, sukses untuk semuanya.